Hai, halo Keira, selamat malam. Malam, Kak. Halo, sip, 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 bentar. Apa kabar Keira? Baik-baik aja, Kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, udah makan malam Keira? Udah, Kak. Udah ya? Makan malam sama apa hari ini? Sama soto. Sama apa? Soto. Sosis? Soto. Oh, soto. Oke. Itu beli atau bikin? Beli. Beli ya? Sip. Oke, Keira kita akan mulai aja untuk kelas kita hari ini ya. Jadi hari ini adalah kelas catch up. Kelas catch up itu adalah kelas tambahan. eh, atau kelas susulan ya, lebih ke kelas susulan waktu Keisha nggak bisa hadir ya ke dalam pelajarannya gitu. Nah, jadi terakhir kali itu Keisha udah nggak masuk 2 kali pertemuan ya. Nah, jadi nanti Ya. kita akan apa susulan di 2 pertemuan itu. Eh, Aku kira, Kak. iya Keira. Ya Tadi tadi, Kak Dut bilang apa ya? Keisha. Oh iya, sorry, sorry Keira, sorry Keira ya. Oke, bentar, Kak Dut akan foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Iya, iya. Typo Keira. Nah, hmm, wait, kalau dapetin dulu ini ya buat laporan. Oke, sip. Kita akan mulai aja ya. Emang beberapa kali kayaknya Kak Daud lihat Keira ataupun mamanya Keira itu izin bentrok kah untuk jadwalnya ada kegiatan rutin lain kah? Iya, Kak. Ada? Ada les lain mungkin atau ada jadwal lain yang biasanya di hari Sabtu jam 5? Kalau Sabtu jam 5 sih nggak ada. Paling kayak kalau misalnya keluarga mau pergi gitu. Oh, itu kebetulan kemarin perginya emang dia setiap hari Sabtu gitu ya. Ya. Oke. Oke deh. Kalau misalnya ada apa kegiatan gitu bentrok itu bisa pindah kelas ya. Tapi nggak tahu karena ini Python Pro 2, nanti coba dihubungin ke CS aja ya. Oke, nanti sama Mama atau Keiranya sendiri bisa tanya. Oke, itu aja untuk introduction-nya. Sekarang kita akan mulai aja. Jadi selama di pertemuan kedua dan ketiga itu Keira udah belajar apa aja sih sebenarnya? Jadi Keira itu akan belajar tentang yang namanya Roughier Test sama project kalkulator ya kalau yang kemarin gitu. Nah, ada coba share screen dulu. Kamu bisa sambil dibuka aja VS Code-nya ya. Oke, jadi terakhir kali itu kan kita udah belajar yang namanya Kivi. Kivi masih ingat gak apa itu Kivi? Apa, Kak? Kivi, apa itu Kivi? TV. Apa itu Kivi ya? Aku lupa sih, Kak. Kivi itu kayak PyQt 5 yang kemarin. Jadi kalau misalnya kamu pengen Oh bikin iya. aplikasi, nah itu library ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin aplikasi kan berarti butuh template-nya. Nah ini template-nya nih namanya Kivi gitu ya. Hmm. Jadi nanti kita akan coba praktekin aja. Kamu akan membuat sebuah aplikasi yang bisa ngecek kesehatannya khusus ke bagian yang namanya jantung gitu. Jadi nanti jantungnya kamu itu bisa didetek apakah dia termasuk kategori yang sehat atau enggak lewat denyut nadi gitu ya. Nah, jadi eh,
Nanti setelah kamu hitung denyut nadinya gitu, apakah itu termasuk kategori baik atau enggak. Oke? Nah, terus tampilannya berarti akan ada beberapa layar ya. Jadi yang namanya Kivi itu dia kelebihannya kamu ketika pengen ngebikin beberapa layar, gak usah banyak file yang dibutuhkan. Oke? Ya nanti kamu tinggal pakai satu file aja untuk ngebikin seluruh aplikasinya. Oke? Selain itu kamu pakai Kivi juga supaya bisa dibuat jadi aplikasi di HP. Oke? Kita, nah, ntar detailnya akan kita langsung praktekin aja di VS Code. Jadi nanti Kira bisa langsung lihat bagaimana cara implementasinya ya. Eh, Gimana cara prakteknya gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu Kira. Kamu dari Python Pro 1 atau Python Start 2? Python Pro 1 Ah, Python Pro 1. Berarti udah pernah bikin Rupier ya? Masih ingat nggak Rupier itu apa? itu tes cek kesehatan tubuh. Hmm, bikin projectnya yang itu kan kemarin Ya, atau beda? iya itu apa bikin cek denyut nadi dan sebagainya. Betul betul. Oke deh. Kalau gitu jadi nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu baru karena ini membuat hal yang sama tapi caranya yang berbeda. Ya, gitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita ke materi berikutnya? Jadi ini tadi bedanya yang PyQt sama Kiwi-nya eh eh Apa gitu bedanya ya? Kalau PyQt iya. dia setiap layar itu butuh satu file kira. Sedangkan Oh, kalau Kivi itu nggak seperti PyQt, dia mau banyak mau berapapun filenya, sorry, mau berapapun halaman aplikasinya itu nanti tetap satu file aja ya. Ada namanya Screen Manager. Itu jadi itu perbedaan utamanya. Jadi kalau Kivi ini dia nggak eh, dia lebih simpel dan bisa dibuat untuk jadi aplikasi HP. Ya, ada pertanyaan lagi? udah Kak. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah eh, ini lebih ke praktek ini aja sih. Nanti kita praktekin Kivi-nya udah beres. Nanti kamu akan buat project yang lain namanya adalah kalkulator area. Ya, jadi nanti kamu bisa menghitung luas dari suatu bangun data. Oke, ntar kita coba praktekin juga karena nanti dari kalkulator itu yang akan dijadiin untuk aplikasi di HP kamu. Nanti kamu bisa install juga untuk aplikasinya ya. Dah, itu aja kira sebelum kita praktekin ada pertanyaan dulu nggak? Kak? Ada pertanyaan dulu? Oh, enggak. Belum, belum ada ya. Kalau belum ada tolong di share screen aja. Kamu boleh langsung share screen. Kita mau praktekin di VS Code-nya kamu ya. Bukannya yang nomor 3. Hmm. Itu, enggak. Lesson 2 nomor 3 maksudnya. Nah ini. Itu diklik aja gambar tengahnya. Bukan. Maksudnya yang di sini. Kamu klik kembali. Nah, ini bisa diklik nih gambar. Sip. Oke, lanjut lagi aja foto profile ke nomor 4. Oke. Nah, jadi kita akan mulai praktekin ya. Kalau misalnya kita pengen menggunakan atau pengen membuat aplikasi menggunakan Kiwi, itu yang pertama adalah sama. Kita import dulu ya. Apa aja sih yang perlu diimport? Jadi nanti kamu bisa import beberapa hal. Ini adalah library yang akan kita pakai ya untuk membuat aplikasi sederhana.
Oke, silakan boleh sama Keira ketik ya. Pastikan yang kapitalnya sama ya. Huruf gede, huruf kecil penting. Kivi, pakai Pi. Hmm, T sama I-nya. Hmm, S sama P-nya kapital. Nah, oke. Berikutnya kita import lagi ya. H. Nah, ini ya. Terus ada beberapa variabel yang akan kita pakai untuk template-nya. Sorry, ini pada tablet. Hmm, nah, baru kemudian kita buat untuk satu layar yang pertama ya, atau main menunya ya. Kira buatnya kayak gini berarti. Ya, kita buat kasihan STR, SCR itu berarti untuk menu utama, ya.
Ya, in underscore 2. Waduh, ketutupan ya. Kamu bisa enter dulu nggak? Nah, yes, enter aja yang banyak, bikin baris baru gitu. Enter, 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 enter. Nanti scroll ke bawah. Jadi itu naik ke atas. Nah, yes kayak gitu. Gak usah dihapus, pindahin pakai mouse. Nah, sudah. Nah, bagian berikutnya ini ya. Nah,
Kita masukin, jadi ada layout dulu, terus masukin widgetnya ke dalam layout tersebut. Kasih tab, Kira, di sini ya. Hmm. Ini size skin ya, pakai Z. Ini self ya, bukan outer. Dah, oke. Coba di play dulu, Kira. Lihat ada yang error nggak? Di play di sini.
Hmm, Ups. eh Scroll berat berapa itu? 8 ya, baris 8. TV.core ya ini, bukan UIX. Corek-corek. UIX-nya ganti jadi corek. Saya play lagi. Coba instructionnya diklik Kaira. Oh, ini masih yang dulu. Kaira coba klik link yang ada di apa chat Zoom ya. Pakai yang dari chat Zoom dulu. Ntar. Nah, ini linknya. Silahkan diklik di chat Zoom. Lalu kamu copy dan paste di file ini aja. Kamu timpa. Nah, silahkan diklik linknya. Nah, kalau udah diklik langsung copy aja. Dan yang ini di Ctrl A, Ctrl V ya. Save, lanjut yang reviewnya. Ini reviewnya ya. Buka lagi linknya aja. Terus copy ulang kira yang di Apanya Google Kak? Docs. Link yang di chat Zoom diklik. Lalu copy ulang. Dan dipaste di reviewer.py. Dah, langsung di buka lagi main app-nya. Di play. Di copy terus paste sini kan? Ya, paste-nya di sini Ctrl A, Ctrl V. Eh, yang sebelumnya kayaknya belum di Ctrl A, Ctrl A, dipencet di keyboard, Oh, Ctrl V, save. Langsung ke main app-nya, bentar Kak. main app-nya diklik. Eh, Eh, kok Ctrl Z? nggak sengaja mencet tadi. Ctrl Z. Eh, Tadi instructionsnya udah di udah hilang ya? iya, udah diganti. Bentar, ada ganti dulu. Tuh, boleh dibuka lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ya, reviewer-nya diklik. Ini juga udah hilang. Buka lagi chat Zoom-nya. Buka lagi chat Zoom-nya, di copy dulu. Ctrl A, Ctrl C, terus di sini Ctrl A, Ctrl V. Diklik dulu Ctrl A, Ctrl V. Yang ini kan? Di sini ya, klik Ctrl A, Ctrl V. Udah, ya udah, udah. Terus ke main app, langsung di play. Hah? Kok instruction masih nggak ada sih? Tadi Oh, tabnya typo pantesan. Ini nggak pakai S ini. Play. Udah, oke. Scroll bawah. Ini kamu tambahin lagi di baris
di bawahnya ya. Enter, date-nya di sini ya. Nah, dev, next. Udah. Nah, terus tinggal di, ini kan yang tadi ya. Nah, berikutnya kamu tambahin yang baru di bawah, hapus spasinya ya. Ini di sini. Mm-mm. Nah, ini di bawahnya. Enter, hapus spasinya ya. Oh, ini mepet banget, mepet kiri. Nah, oke, coba play. Eh, Baris. Ya, itu bintangnya dua. Hmm, baris dua tiga. Hmm, hmm, hmm. Udah sama padahal. Oh, aduh, ini kok tes. Teks ini. Play. Udah muncul nggak? Ada di bawah nggak? Ini share screen kamu cuma via Scott doang nih. Yang Udah nggak muncul, kelihatan. Hah? udah muncul. Coba share screen-nya ganti jadi semua layar dulu. Coba share screen semua layar ya. Jangan via Scott doang.
Nah, sip, oke. Udah ya, dia udah muncul. eh kita masuk ke bagian berikutnya, Pulse SCR ya. Jadi itu kan kalau diklik tuh, dia masih error ya. Nah, kita akan ngebikin layar kedua yaitu Pulse SCR. Itu di bawahnya, di bawah baris 43 ya. Kamu tambahin ini. 43, bawah 43. Hapus spasinya, depan kiri ya. Aja ditipin di sini. Itu hapus spasinya. Lagi, hmm, di enter aja itu. Sudah. Nah, bagian berikutnya adalah ini ya, widgetnya. Jadi masih di bawah baris 50. Mm-mm.
Berikutnya yang next. Nah, nextnya lagi ya. Kita buat dia biar bisa ke halaman berikutnya. Nah, hapus pastinya. Nah, pintar. Ya. Nah, eh, berikutnya berarti kita tinggal register aja ya di bawah baris 67 nih. Jadi kan itu manajernya. Kita harus panggil dulu nih ke manajernya. Oh, ini udah ada layar baru. Nah, bawahnya enter. Nah, ya boleh di play. C-nya huruf kecil. Baris berapa nih? 44. Play lagi. Waduh, widget ya bukan wizget. 69. Play lagi. Dia nggak ada push SCR ini. Oh ini nih, ini underscore-nya lagi. Hmm, hmm. Ini teks ya, bukan tes. Baris berapa tuh? eh Coba scroll ke atas. Ini nih, kejauhan. Ini ya, saya play lagi.
Vertikal tuh, bukan vertikal. Garis berapa tuh? Nah, play. Eh, ini yang denyut tadi kemarin yang 15 detik. Ya, oh, berarti hitung selama 15 detik. Ntar ada dapat berapa denyut nadinya. Ya, oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Belum? Aman? Siap. Kalau bagian gitu, kita lanjutin lagi ke check sheets. Ini untuk halaman ketiga. Baris 62 tuh error. Oh ya udah itu emang karena ini belum ada sih. Oh itu ini nih. Ini bukan shuffle ya, ini salv. Nah, oke. Ini di baris 64 tambahin ini ya di bawahnya. Udah ini lumayan panjang nih. Kayak gini ya. Coba di close aja terminalnya. Ya. Self ya itu bukan slave. Oke. Nah terus habis itu kita tinggal buat yang nextnya ya. Dia biar ke halaman kedua.
Berarti di bawah baris 73 tambahin X. Hmm. Sudah? Nah, berikutnya kita tinggal daftarin deh di Screen Manager lagi ya. Berarti namanya adalah Sheets. Di bawah baris 80 tambahin ini. Siap, coba play. Hmm, lanjut. Nah, oke. Ini bisa halaman berikutnya lagi. Nah, ini terakhir. Berarti kita tinggal buat tools SCR2. Tambahin di bawah baris 75 berarti ya. Hapus spasinya.
Udah. Dan satu, oke. Terus ini yang berikutnya ya, di bawahnya lagi. Kira, select button. Enggak, ini masih, itu spasinya di sini ya, sejajar. Hmm. Itu select button, ya bawahnya. Enter. Outer add widget, select titik button, select titik btn, sama outer lagi. Outer dulu. Yang ini dulu. Yang nggak terlalu kelihatan itu Kak. Nggak kelihatan. Ke atasnya dikit lagi. Ya, boleh. Ya. Sip. Udah, kita sampai situ dulu aja ya. Nanti berarti kamu bisa langsung mengikuti aja untuk kelas sisanya ya, yang di kelas reguler. eh ada pertanyaan dulu, Kira? Enggak. Belum ada ya? Oke deh, kalau belum ada pertanyaan kita cukupkan. Ntar ketemu lagi ya di kelas reguler seperti biasa. Udah, selamat malam Kira. Makasih Kak.